Salam sejahtera, shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Doa dan harapan kami Anda sentiasa sehat, kuat, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan apapun situasi yang kita hadapi pada saat ini. Seperti biasa, Anda bersama saya, Gloria Lungat, sebagai penyampai perkongsian renungan awal minggu. Mari bersama-sama kami, mari kita saksikan renungan firman Tuhan ini sehingga selesai. Jangan berganjak dari screen Anda. Teks renungan firman Tuhan pada kali ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sehingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Garis besar di atas, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Berdasarkan teks ini, kita akan mengambil satu tema. Tema renungan firman Tuhan pada kali ini yaitu membangkitkan pengharapan yang betul. Tema kita membangkitkan pengharapan yang betul. Yang betul, yang benar, yang tepat, yang sepatutnya. Saya percaya setiap kita punya pengharapan. Mungkin suatu ketika dahulu kita punya pengharapan, punya sesuatu harapan, namun terkubur, namun kita terpaksa melupakannya karena sesuatu. Kita terpaksa mengabaikan pengharapan kita itu, harapan kita itu karena sesuatu yang tidak dapat kita elakkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kesibukan, mungkin keadaan hidup, kesusahan, dan sebagainya menyebabkan kita melupakan pengharapan kita. Ataupun kita punya pengharapan, tetapi kita tidak berani mengharap terlalu banyak. Kita tidak berani mengharap
Kita mau berharap, tetapi kita tahu mustahil kita punya pengharapan. Mustahil kita boleh berharap seperti yang kita inginkan. Karena keadaan kita memang sudah seperti itu. Dan mungkin orang berkata, memang kau sudah seperti itu dari kecil. Tidak apa yang boleh lagi dilakukan. Mungkin ya, kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Berdasarkan teks ini dan tema ini, kita akan mempelajari, melihat 3 perkara. Perkara yang pertama yaitu tentang orang lumpuh ini. Yang kedua, tempat kejadian. Yang ketiga, yaitu Petrus dan Yohanes yang membangkitkan harapan kepada orang yang lumpuh ini. Pertama kita mau mengetahui tentang yang lumpuh. Yang lumpuh ini dikatakan dalam pembacaan tadi bahwa ia lumpuh dari sejak lahir. Ia lumpuh dari sejak lahir dan juga dikatakan bahwa ia terpaksa mengharapkan pertolongan orang lain untuk mengangkat dia. Dan setiap hari pekerjaannya, aktivitinya diangkat, diletakkan dekat pintu Bait Allah. Dekat pintu Bait Allah yang dipanggil gerbang indah. Dan apa yang kita nampak di sini, ya, bahwa orang yang sakit ini, yang lumpuh ini, dia tidak punya pilihan. Pada waktu itu, dia tidak punya pilihan selain daripada meminta sedekah untuk menampung hidupnya. Berbeza dengan keadaan sekarang. Pada zaman kita, zaman ini, orang-orang yang kurang upaya, ya, mereka ada sekolah. Bagi mereka yang mampu, akan kerajaan menyediakan percuma kepada orang-orang kurang upaya ini, bahkan diberi kebajikan, dijaga, dilindungi pada zaman ini. Diajar, dididik supaya boleh berdikari, boleh sekurang-kurangnya boleh menjaga diri, boleh memasak, boleh mandi, boleh pakai baju sendiri. Dan mereka diajar, dicari apakah kebolehan mereka, supaya mereka tidak meminta sedekah, dan mereka boleh bekerja, boleh menghasilkan sesuatu yang mungkin boleh mereka jual untuk menyaraf hidup mereka. Agar mereka tidak bergantung pada orang lain, sungguh pun mengalami kecacatan, kekurangan pada diri mereka. Namun pada zaman ini, di dalam teks ini memberitahu kita bahwa pada zaman itu belum ada sekolah khas khusus untuk mereka yang cacat, yang kurang upaya. Orang ini terpaksa menerima kenyataan bahwa yang satu-satunya boleh ia lakukan untuk menyarah hidup dia yaitu meminta sedekah. Meminta sedekah. Dan saya percaya telah tertanam dalam hati dia, dalam pikiran dia, bahwa memang ia cacat seumur hidupnya. Tidak ada harapan baginya untuk boleh berjalan seperti orang lain. Bagi dia, hidupnya seperti itu saja, mendatar, diangkat dekat pintu Bait Allah, dan meminta sedekah. Mungkin sampai masanya dibawa pulang, dan esok harinya dibawa kembali untuk meminta sedekah. Demikian hidupnya. Ia tak punya pilihan pada waktu itu, saudara. Dan tempat, kalau kita lihat tempat yang mereka pilih adalah tempat yang sangat-sangat sesuai, sangat tepat, sangat strategi orang kata. Ya. Di mana tempat ini adalah Bait Allah, tempat orang-orang beribadah. Orang-orang saleh, orang-orang yang diajar mengasihi, diajar memberi bantuan, terlebih kepada mereka yang meminta sedekah. Dan tempat ini kita percaya bahwa pasti ada ramai orang yang mengunjungi. Hampir setiap hari orang mengunjungi tempat ini.
Sebab itu mereka memilih tempat ini, tempat mereka meminta sedekah. Dia memilih tempat yang sangat-sangat strategis. Saudara dan saudari, mungkin ada di antara kita yang mengalami kecacatan. Apapun kecacatan kita. Baik ada cacat secara tubuh jasmani, cacat hati. Hati yang telah rosak. Atau kehidupan yang telah dicacatkan. Kehidupan yang telah dirosakkan. Mungkin orang lain yang merosakkan hidup kamu. Sehingga kamu merasa cacat. Sehingga kamu merasa diri kamu kotor. Ataupun kamu merasa hidup kamu mendatar. Tiada tujuan apa-apa. Yang kamu tahu, pergi kerja, balik rumah, makan, tidur, bangun pagi, pergi kerja, balik rumah, ya, makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Mendatar hidup itu. Tanpa arah tujuan sesuatu. Tanpa ada pengharapan yang menggairahkan hidupnya. Yang memberikan satu semangat dalam kehidupan. Mungkin ada di antara kita seperti ini. Kalau kita lihat dalam teks ini, orang lumpuh ini cacat secara tubuh jasmani. Dalam kerohanian, bagaimana dengan kerohanian kita? Mari kita lihat, bukan saja kita melihat kecacatan tubuh kita. Bukan saja kita melihat kecacatan, kerosakan hati kita, kehidupan kita. Mungkin hidup kita rosak karena perbuatan diri sendiri. Ataupun hidup kita rosak karena dirosakkan oleh orang lain. Ataupun karena kita memang lahir dengan keadaan seperti itu. Ya, hidup kita. Ya, sesuatu yang diperturunkan, sesuatu yang tidak adil diperturunkan kepada kita. Contohnya, ya, ada yang sesuatu ilmu keturunan, ya, turun menurun. Ya, itu sesuatu yang betul dan harus diputuskan, dipatahkan di dalam Yesus Kristus. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, saudara dan saudari, jangan pergi jauh. Mari memilih tempat yang tepat, tempat yang sangat-sangat setuju. Walaupun mungkin kita hanya memilih berada di pelataran Bait Allah. Mungkin kita memilih berada duduk di paling belakang. Mungkin kita bukan orang-orang penting di dalam gereja. Mari kita, apapun keadaan kita, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Khususnya sekarang, apa yang terjadi semenjak dunia dilanda corona ataupun dilanda COVID-19 ini. Saudara dan saudari, kita belum lagi beribadah di gereja. Kita masih beribadah di rumah kita. Bahkan ya, kita mengikuti ibadah siaran langsung, live FB, live di YouTube, ya. Mungkin ada banyak cara yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan lain untuk berusaha melayani anak-anak Tuhan, melayani kita, memenuhi keperluan rohani kita. Oleh itu, ya, mari kita menghargai apa yang kita ada sekarang. Walaupun kita tidak ke gereja, tetapi kita boleh mengikuti ibadah online. Ya, kita boleh mengikuti ibadah online melalui Facebook, melalui YouTube. Dan saya percaya hampir semua orang memiliki handphone, ya. Dan memang masih ada juga yang belum, ya, memiliki handphone yang boleh menonton, boleh mendengar. Tapi saya percaya di sesuatu tempat pasti ada cara Tuhan untuk menjangkau, untuk melayani, untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara dan saudari, apapun keadaan kita pada hari ini, sama ada kita cacat secara tubuh jasmani, sama ada kita mengalami kerosakan, kecacatan akibat diri kita sendiri,
hati kita yang cacat, hati kita yang terluka, dilukai oleh diri sendiri ataupun orang lain yang telah menyakiti hidup kita, yang membuat hati kita cacat, menjadi rusak karena perbuatan orang lain, sama ada itu disengaja ataupun tidak, ataupun sesuatu yang telah diturunkan dari keluarga kita, nenek moyang kita, sesuatu yang tidak baik, namun mengikuti kita. Apakah yang kita pelajari di sini? Orang yang lumpuh ini memilih tempat yang tepat. Ya, ia memilih tempat yang tepat, sungguh pun ia cuma berada di dekat pintu gerbang Bait Allah dengan tujuan untuk meminta sedekah. Ia meminta sedekah dengan orang yang tepat, ia berada di tempat yang tepat. Saudara dan saudari, mungkin ini hari kita seperti pengemis ini, seperti peminta sedekah ini, mengharapkan sesuatu yang menurut kita itu adalah sesuatu yang perlu bagi kita, penting bagi kita. Namun, jikalau kita berada di tempat yang tepat, menemui orang-orang yang tepat, berada di kalangan orang-orang yang tepat, percayalah, Tuhan akan menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita sesuatu yang Tuhan tahu bahwa benda itu, perkara itulah yang sebenarnya kita lebih perlukan dalam hidup kita. Mari kita lihat yang ketiga, yaitu tentang Petrus dan Yohanes. Di mana Petrus dan Yohanes mau pergi ke Bait Allah. Mereka sedang naik masuk ke Bait Allah. Di pintu itu orang lumpuh ini meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ya, lihatlah kepada kami. 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Ia meminta sedekah. Kemungkinan besar ia mengulurkan tangannya pada waktu itu. Ya, sebuah bahasa isyarat yang disertai dengan tindakan. Namun kata Petrus dalam ayat yang keempat, respon dari Petrus, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Apa yang kita pelajari di sini sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tataplah jemaatmu. Tataplah mereka, terutama yang berada di paling belakang. Mungkin mereka ada problem, ada masalah. Terutama mereka yang pergi ke gereja, tetapi mereka memilih masuk sebentar di dalam rumah Allah, dalam gereja, kemudian memilih keluar. Nah, biasanya apabila khotbah, ya, mereka akan pilih keluar. Lepas habis khotbah, keluar. Ataupun ada tuh yang semasa puji-pujian mereka tidak masuk. Tak penting, masa khotbah itu penting. Habis puji-pujian, sudah masa mau berkhotbah baru masuk. Ada yang begitu, ya. Ada yang seperti itu. Hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang melayani jemaat Tuhan, tataplah jemaatmu satu persatu, terutama mereka yang memilih duduk di belakang sekali. Terutama mereka yang suka keluar. Ya. Semasa firman Tuhan, khotbah, mereka keluar. Ataupun semasa puji-pujian, mereka tidak masuk, khotbah baru masuk. Mungkin bagi mereka khotbah itu lebih penting daripada puji-pujian. Namun, apa yang kita ketahui di sini, yang kita pelajari, Petrus menatap peminta sedekah ini. Ia menatap supaya menimbulkan satu perasaan, satu pengetahuan, satu pemikiran yang baru tentang orang yang ditatap ini. Untuk memberikan satu beban kepada hati. Apakah yang kita mau bantu pada orang ini? Untuk melihat kenapa dia, apa masalah dia. Tataplah, lihatlah mereka satu persatu dan ketahuilah apakah keperluan mereka.
Kita lihat di sini ayat 4 sekali lagi. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Petrus bukan saja menatap, bahkan Petrus membangkitkan satu harapan kepada peminta sedekah ini. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu, si peminta sedekah ini pikirnya, Petrus mau memberi kepadanya sedekah. Harapannya, wah, saya akan diberikan sesuatu. Saya pasti dapat sesuatu diberikan oleh orang ini, kata peminta sedekah ini dalam hatinya, dalam pikirannya. Namun Petrus berkata seterusnya dalam ayat yang ke-5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus berkata, emas dan perak aku tak punyai, tapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Inilah yang Petrus lihat, keperluan orang ini sebenarnya, yaitu pulih dari kelumpuhannya. Apabila ia sembuh, ia pulih, ia tak perlu meminta sedekah. Dan saya percaya orang itu, peminta sedekah ini, jikalau ia punya emas, punya perak, ia sanggup membeli kesembuhan. Kesembuhan untuk bangkit dari kelumpuhannya. Tapi tidak. Sebaliknya Petrus berkata, saya tak punya emas dan perak, tapi yang saya punya saya berikan kepada. Apa yang Petrus punya? Kasih, pelayanan. Yaitu Petrus tahu bahwa ia punya sesuatu kuasa yang Tuhan berikan kepadanya untuk menyembuhkan orang, terutama orang yang sungguh-sungguh memerlukan kesembuhan. Orang yang sudah hilang harapan, orang yang sudah tidak berpengharapan lagi, yang merasakan apa gunanya saya berharap. Hidup saya memang seperti ini sudah. Memang sudah seperti ini. Biarlah saya begini seumur-umur hidup saya. Seperti itu pikiran. Dan Petrus memberikan sesuatu. Pelayanan. Kasih. Pelayanan. Petrus melihat apa yang sungguh-sungguh diperlukan oleh orang lumpuh dan peminta sedekah ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini, Petrus menggunakan kuasa, otoritas yang Allah berikan kepadanya, menyembuhkan orang ini. Dan orang ini meresponi Petrus. Sewaktu Petrus memegang tangan orang itu dan memerintah dia, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Petrus membantu orang itu berdiri. Ya. Pada mulanya orang itu bukan terus berdiri. Ya. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Dan orang ini meresponi. Orang ini menjawab apa yang Petrus katakan. Petrus perintahkan di dalam nama Yesus Kristus. Ia percaya. Ia beriman. Belum pernah ada orang yang berkata sedemikian kepadanya. Bangkitlah dalam nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu. Berjalanlah. Belum pernah orang berkata seperti itu kepadanya. Dan itu sangat membangkitkan harapan. Sangat-sangat menghidupkan gairah hidup orang lumpuh ini. Saudara dan saudari. Dan kita lihat di sini. Bagi kita anak-anak Tuhan yang mengalami kepincangan hidup, kecacatan hidup, mengalami sesuatu masalah dalam hati kita
dalam kehidupan kita. Apapun itu, saudara. Sama ada kita cacat jasmani ataupun rohani. Jikalau Anda dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, jangan keraskan hatimu. Datang kepada Tuhan apabila ada hamba-hamba Tuhan melayani. Saudara dan saudari, apakah tujuan renungan firman Tuhan pada kali ini? Firman Tuhan bertujuan supaya kita tahu bahwa hidup ini masih ada harapan. Dan memang sentiasa ada harapan bagi kita yang sentiasa berharap kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang beribadah tapi tidak ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara dan saudari, sebelum kita mengakhiri renungan kita, saya ingin membawa Anda membaca Alkitab, ayat Alkitab dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 13 berkata demikian, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara dan saudari, demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.